Aing. Apa Van? Silakan Van. Oke, jadi ini ada trivia menarik yang tidak banyak orang tahu. Apa tuh, Buc? Jadi kalian pernah ke Curug Dago nggak? Oh, pernah. Ya pernah. Tahu Curug Dago kan? Tahu. Oke, jadi Curug Dago sebenarnya atraksi utamanya tuh harusnya bukan hanya curugnya doang. Oke. Jadi ada fakta menarik ya. Kalau di Curug Dago itu ada prasasti. Prasasti. Yes. Prasasti batu kan? Iya. Yang ada tulisannya kan? Iya. Kayak Poneglyph. Nah, Poneglyph. jadi bentar. Jadi gini ya, si Curug Dago itu terletak di Dago atas. Terus di sana itu ada beberapa area yang disebutnya ada curugnya, ada buat nyantainya, duduknya, ada sedikit pagoda kecilnya. Nah di situ tuh ada prasasti bertuliskan Thailand. Lah, kenapa tulisannya Thailand? Ini dong, jumping stream. Jumping stream. Jumping ya. stream. Gimana suaranya? Duduk. Susah aja gak bisa bahasa Inggris ya anjing. Wih, this, one. Ayo bilang, ya hitotsu. This, one. Nah, jadi ceritanya ini nggak banyak yang orang tahu, tapi ini real. Ini bukan hoax dan memang nggak tahu kenapa nggak dibombardir karena ini menarik ya. Dulu isunya ada raja Thailand yang pernah dibuang Di Bandung. Raja Thailand. di Bandung. Si Kumis juga katanya di Garut kan? Beda. Aja goblok. Beda. Terus Dia di Cibulan kalau si Kumis. emang iya goblok. Enggak, anjing mana yang tahu. Ntar yang ditanya si Haye goblok anjing. Kamu tahu info dari mana? Sudah anjing. Anjing. Jadi yang nama rajanya ini adalah Raja Siam atau Raja anjing bacanya gimana? Chulalongkorn. Chulalongkorn. Nah. Suka makan jumping stream gak kira-kira? Belum. Belum ada. Jumping horse dia makan. Kuda anjing. Kuda anjing dia makan. Di kokop ya kuda ya. Bangsat. Jadi si Raja Thailand ini ternyata faktanya tidak dibuang ke Bandung. Oke. Dia yang memilih Bandung. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Respect. Kenapa Bandung? Kenapa salaman? Kenapa Bandung? Gemasnya. Kenapa kesusahan? Ya. Ya. Iya. Here Siapa nih? comes trouble. Dia lama nih ngobrol. Bagus gak videonya? Ya. Jilat terus pantat Upi tuh. anjing. Bagus gak videonya? Bagus anjir. Enak kan ya? Aing sampai nggak Kacau makan emang. ya. Saya makan dulu. Nah, ya udah Nih, kalau nih, deh. asam lambung lu udah sampai naik. Kasihan. Daerah belum makan. Daerah belum makan. Daerah nanti Kacau. nemenin podcast soalnya. Siap. Bapak dukun bisa sakit anjing. Goblok. Kacau. Enakan kan tempatnya? Pak Kosin. Sambil gini. Pak Kosin. Dari mana? Hah? Macet banget anjir. Emang. Gua dari Cibiru dari jam 6. Oh ya. Sumpah. Tapi Gue emang tahu nggak macet sih anjing macet. Jaraknya ya, kayak dari sana ke sini tuh 50 kiloan. Itu aja udah hampir setengahnya Jakarta, Bang. Emang iya. Iya lah dari ujung Bandung ke ujung Bandung tuh 30 kilo. Jadi gini. Lanjut. Sikat. Lah kita lanjut dulu ya. Sikat. Raja Rama ini dia itu kenapa pada tahun 1880 dia memutuskan untuk datang ke Bandung. Thailand itu tidak pernah dijajah sebelumnya. Oke. Dia itu belajar gimana caranya supaya Thailand itu tidak dijajah kayak Indonesia, tidak kolonialisasi kayak di Indonesia. Jadi nggak, kan waktu itu VOC kan, kita nggak dijajah sama negara, tapi dijajah sama perusahaan kan VOC. Betul. Lah raja ini kenapa dia memilih untuk tinggal di mana coba? Di Cipaganti anjing tinggal. Anjing. Berarti di itu dong dekat Ciwok. Iya dekat Cilok. Yang jadi restoran bukan? Bukan anjing. Apa sih Meme? Tiba-tiba. Ada restoran yang dulunya rumahnya bekas Raja Thailand. Nah, salah satu yang tidak pernah Angin anjing terus. satu yang tidak pernah dijajah langsung itu cuma Thailand doang kan. Nah, akhirnya dia pertama kali datang itu ke Jawa. Daerah Jawa tahun 1896. Jadi dia pingin belajar kenapa VOC ini memilih Indonesia untuk ngejajah dan apakah ada kemungkinan lain supaya nggak dijajah si Thailand nih. Oke. Akhirnya dia raja yang lagi berkuasa, dia Jalan-jalan. jalan-jalannya di daerah Jawa pertamanya. Sampai akhirnya dia belajar administrasinya VOC. Ini orang pinter anjing. Oh. Dia belajar Be the enemy. Iya, dia itu mempelajarinya dengan cara dia masuk
mendekati orang-orang VOC-nya gitu pertama. Anjir. Supaya kayak oh iya ya jadi dikasih tahu nih kalau VOC tuh gini-gini daripada gara-gara gini. Akhirnya dia ngomong kalau misalkan satu daerah yang bisa ditinggalin tuh di mana? Karena dia pengen daerahnya tuh di Thailand tuh ada daerah yang agak bukit gitu dingin. Dibilang lah akhirnya ditunjukin Bandung. Kenapa Bandung tuh karena itu. Karena dingin sama perbukitan. Sama orang-orang kaya waktu zaman elit kolonial itu nongkrongnya di Bandung. Emang iya? Oh iya benar. Iya. Makanya ada Paris Van Java. Paris Van Java. Oh. Terus menara radio pertama di Asia Tenggara tuh di dekat Bandung. Ardan. Bukan goblok. Apa namanya? Tapi radio Maribaya, bukan Maribaya. Apa namanya? Apa anjing? Yang menara radio pertama di Asia Tenggara. Kelet punya Pak Abang. Alah Oh, memek Tapi anjing. Kelet tua loh. Radio Dia itu tua. kan punya sahabat Bepaing bikinnya. Oh. Iya punya sahabat bapak. Iya. Tapi gak setua itu anjing. Oh iya. Pokoknya ada radio lah. Apa radionya namanya lupa gue. Menara apa? Menara radio pertama. Oh Iya, iya pemancar benar radio itu. pertama. Pangeran Thailand tapi Alvin namanya Dapur Dahapati. Beda Rama ini Siam. Oh. Beda. Nah terus penuh villa pejabat Belanda tempat observasi. Oh radio itu yang sekarang jadi Berk. Stasiun Radio Malabar. 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 Ini Gunung Puntang. Udah Gunung telat. Puntang. By the way nanti Aku mau nanya dari pakai tadi, TV nggak Memek. di sini biar live chat sama prompter baca di sini aja kita bisa ngaca di sini. Aku nggak mau baca live chat ah. Kenapa? Nggak mau. Di sini mau baperan. Aku baperan soalnya nggak mau. Jelas Memek. Terus Ntar yang taruh sini deh TV. tapi sampai ada mitos waktu itu. Jadi waktu ada warga Bandung yang terima datang nih masuk. Ini Raja Thailand kok dibuang sama Thailand di sini katanya. Terus? Akhirnya ya udah di mitos yang menyebarnya tuh ini dibuang sama negaranya karena dia ngelanggar apalah teuing anjing kan banyak kan mitos yang kayak gitu kan. Akhirnya dia bilang dia mau ngejelasin ke tujuan dia datang ke Bandung tuh dengan menulis prasasti. Dia punya kebiasaan yang aneh. Jadi tiap dia suka tempat itu dia tulis prasasti. Oh, kayak log gitu ya. Iya, kayak- Journaling ya. kalau di Harvest Moon tuh nandain lah. Pernah gak main Harvest Moon? Pernah dia nggak pernah nyentuh Enggak ya? game anjing. Seven Sins pernah yang game sex? Nggak pernah. Seven Sins. Nggak pernah. Mainan dia anjing game-game gitu. Nggak tahu aing mah. Sambil ngocok anjing. Tahu nggak? Dia lagi scroll IG nih ya. Terus tiba-tiba ada cewek cantik langsung gini matanya. Setiap ada aing teh langsung tahu oh ini lagi ada Wah, cewek ada lewat nih. Matanya berubah api aing. Ria nih suami. Aing mah enggak mana Wah, gitu. Ria. Si Jenny nonton bang. Kamu masih ngelocok pakai live boy ya? The fuck anjing. Masih dia yang live boy Batang dibolongin katanya. Anjing. Enggak anjing. Aing mah colina pakai daun talus aja. Main awan, main atul aja. Pantesannya kemarin sabun di kamar Bang Upi. Abis emang apa dia? Kacau banget Upi. Masukin ke... Oke lanjut Nah, Pun. Curug Dago itu dipilih karena dia itu dulu kawasan alam eksklusif, belum ada wisata umum dan sering dipakai retreat buat pejabat kolonial mingkir sore-sore. Jadi mereka tuh ngelewat dari gua Belanda terus kayak buat mikir tenang gitu daerahnya daerah Curug Dago. Nah, ini ada 2 prasasti batu di Curug Dago itu tahun 1896 dan 1901 dengan aksara Siam Thailand lama. Tulisannya sebenarnya simpelnya, Raja Siam berkunjung ke tempat ini dalam perjalanan persahabatan dan pengetahuan. Bukan mantra, bukan kutukan, bukan simbol gaib. Karena beberapa ada yang Mikirnya aneh-aneh. yes. Mungkin karena kan emang Indonesia harus dibikin isu gaib supaya dia nggak dirusak. Oh benar. Bener kan? Iya benar juga. Iya. Ada yang bilang dia sesuatu yang disakralkan atau apa. Padahal nggak, tujuannya tulisannya itu doang. Benar juga ya. Jangan buang sampah di sini nggak bisa pakai denda. Bilang aja pernah ada pocong di situ. Ya, pocong moonwalk anjing. Pocong Jackson anjing namanya. Nggak bisa tuh anjing. Pocong Jackson anjing. Terus akhirnya kenapa ini buktinya asli ya. Aksara sesuai periode Rama 5 dicatat dengan peneliti Belanda. By the way data Indonesia. Data mata-mata yang pernah ada di Indonesia. Matahari. Mata-mata. Iya matahari ya kayak salah gitu. satunya, ya. Yes. One of. Data aksesibel. Matahari. Matahari. Ada mata-mata namanya matahari. Spy agent namanya matahari. Oh, Cewek. Iya. KGB dia ya masuk ke KGB. No. Dia mata-mata Belanda. Oh iya. Prancis gitu loh Pak. Dipenggal akhirnya. Lanjut. Namanya matahari. Serius. Pernah dibahas anjing di sini Iya, malam pernah dulu. dibahas di malam dulu. Lanjut. Terus diakui pemerintah Thailand kalau itu memang tulisan Rama kelima dan masuk kajian sejarah Asia Tenggara. Jadi Indonesia entah kenapa arsipnya ada bermasalah ya.
Mungkin dulu ada arsip yang dihilangkan, nggak tahu. Tapi arsipnya tuh ada yang hilang. Jorok naruhnya. Iya mungkin. Jadi arsipnya sebagian di Belanda banyaknya. Nah itu arsipnya tuh jelas terbukti kalau di ACC, kalau di Belanda memang itu dari Rama kelima. Sampai akhirnya ada penjelasan kenapa Thailand bisa lolos dari penjajahan. Habis kunjungan dari Bandung dan dia tinggal di Cipaganti selama 2 tahun. Dia itu bisa membuat reformasi militer, memodernkan hukum berdasarkan landasan Belanda, menghapus perbudakan, perbaiki birokrasi, dan mainkan diplomasi Inggris versus Perancis. Jadi Thailand itu jadi buffer state, bukan koloni. Anjir. Nah, Belajar banyak dia ya. benar. Dia belajar dari VOC tapi bukan dia sama belajar dari Indonesia juga. Be the enemy lah anjir bener. Bener. So you know your enemy. Makanya keren anjing. Kenapa Bandung? Kenapa Nah, itu anjing. Terus akhirnya dibilang kan, kenapa sejarah ini jarang diangkat? Karena sejarah Indonesia itu lebih fokus ke VOC dan Belanda dan sekitarnya. Narasi sejarah Asia itu jarang diajarin karena mungkin gak sekrusial itu buat sejarah Indonesia. Terus prasasti Thailand gak diterjemahin secara luas. Dan kalah viral sama mistik. Itu sih utamanya anjing. Mistik. Yes. Padahal kalau bisa di-push pariwisata, harusnya Curug Dago tuh yang di-push itunya anjir prasastinya. Iya lagi. Keren Tapi- itu. Enggak, tapi ya anjir lah. Gue pengen komen cuma takutnya jadi ironis gitu aja. Maksudnya kalau misalkan di push juga. Enggak, udah stop. Stop.